Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan dari hasil diskusi kami, yaitu tentang produksi bersih pada industri pengolahan terasi. Sebelumnya perkenalkan, saya atas nama Dinur Fadila dengan NIM akhiran 064 selaku pemateri pertama. Jadi produksi bersih itu adalah strategi pengolahan lingkungan yang sifatnya itu mengarah pada pencegahan atau preventif dan terpadu agar dapat diterapkan pada seluruh skala pada siklus produksi. Nah, hal tersebut itu memiliki tujuan untuk meningkatkan produktivitas dengan memberikan tingkat efisiensi yang lebih baik dalam penggunaan bahan mentah, energi dan air, mendorong performansi lingkungan yang lebih baik melalui sumber-sumber pembangkit limbah dan emisi, serta mereduksi dampak produk terhadap lingkungan melalui rancangan yang ramah lingkungan namun efektif dari segi biaya. Nah, secara terperinci, definisi dan ruang lingkup produksi bersih itu akan dijelaskan dalam gambar 1. Selanjutnya, penerapan produksi bersih itu umumnya dilakukan dalam suatu kegiatan industri untuk tujuan referensi dan peningkatan keuntungan, namun tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Nah, meskipun sedemikian rupa, opsi-opsi produksi bersih itu pada usaha skala rumah tangga seperti pengolahan terasi udang di selangan laut itu juga harus dikaji. Sehingga hal ini dimaksudkan agar diperoleh solusi penerapan produksi bersih yang ideal jika usaha ini berkembang dan meluas, sehingga dampak-dampak negatif dari keberadaan usaha ini bisa diminimalisir. Nah, selanjutnya materi kedua itu akan dibawakan oleh teman saya, yaitu atas nama Apriyadi Immanuel Hamindong. Halo Ibu dan teman-teman, perkenalkan saya Apriyadi Immanuel akan menjelaskan definisi dan ruang lingkup produksi bersih. Untuk produksi bersih sendiri itu ialah sebuah pendekatan yang dilakukan untuk mencegah masalah-masalah lingkungan muncul, bukan untuk memperbaiki masalah yang telah muncul akibat hasil-hasil dari proses produksi. Jadi sebuah perusahaan itu diminta agar sebelum membuat suatu barang dipikirkan terlebih dahulu dengan matang apakah barang tersebut dalam produksinya maupun distribusinya akan mencemari lingkungan dalam jumlah yang besar atau tidak. Baru proses produksi ini sendiri ada 3 fokus utamanya, yaitu di produk, di proses, dan di pelayanan. Untuk produk sendiri kita harus mengurangi limbah. Jadi saat mendesain sebuah produk kita harus memikirkan bahwa hasil air dari produk ini tidak akan menciptakan lebih banyak sampah, justru harus mengurangi sampah-sampah yang akan tercipta dari produk ini ataupun limbah-limbah yang tercipta. Setelah itu untuk di produk lagi kita perlu pikirkan apakah setelah produk ini jadi limbah-limbah dari produk yang setelah dibuat itu apakah bisa dimanfaatkan atau tidak. Yang bisa dimanfaatkan kita manfaatkan kembali demi membuat produk yang baru agar semakin berkurang limbah yang tidak terpakai dan dibuang ke lingkungan. Setelah itu yang kedua ada proses. Untuk proses sendiri itu kita harus dalam proses produksi kita harus menghemat bahan baku dan energi yang digunakan. Kenapa kita harus menghemat? Agar bahan-bahan baku tersebut yang tidak terbarukan tidak cepat habis, sehingga untuk kedepannya kita masih bisa kembali memproduksi barang-barang yang diinginkan dari sebuah bahan baku yang tidak terbarukan tersebut. Serta dalam proses kita harus mengurangi emisi-emisi yang berbahaya. Seperti dalam produksi kita mengurangi zat-zat atau gas-gas yang berbahaya. Sebelum itu kita harus mengelola, seperti mengelola limbah-limbah B3, limbah berbahaya ataupun yang dapat merusak lingkungan, kita kelola terlebih dahulu sehingga aman untuk dibuang ke lingkungan.
serta dalam proses ini kita harus memilih teknologi yang tepat. Kenapa kita harus memilih teknologi yang tepat? Karena jika sama saja jika kita tidak memilih teknologi tepat yang ramah lingkungan, dalam proses produksinya tetap saja akan mencemari lingkungan. Jadi kita juga harus memilih teknologi yang ramah lingkungan. Nah, untuk yang ketiga itu ada pelayanan. Pelayanan ini bagian seperti pendistribusian hasil-hasil produksinya. Jadi ketika mengirim barang, perusahaan harus memastikan bahwa prosesnya juga ramah lingkungan, seperti memilih alat-alat transportasi yang ramah lingkungan serta menggunakan kemasan yang bisa didaur ulang lah. Jadi setelah membahas tadi dampak-dampak dari produksi bersih ini yaitu sebuah perusahaan dapat meningkatkan image-nya karena masyarakat dapat melihat bahwa sebuah perusahaan ini menggunakan sesuatu yang ramah lingkungan sehingga tidak mencemari lingkungan. Ada juga dampaknya lagi, lingkungan lebih terjaga karena limbah-limbah yang dihasilkan dan gas-gas berbahaya ataupun zat-zat yang berbahaya yang dibuang ke lingkungan itu sudah dikelola terlebih dahulu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syazafara Adiba dengan NIM D131221016. Baik, pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang cara produksi terasi udang rebon. Jadi, yang pertama kita akan mempersiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Yang pertama alatnya adalah lesung dan alu untuk menumbuk dan menghaluskan udang rebon. Kemudian ada baki, ada nampan, ada cetakan yang terbuat dari kayu, ada galung, dan ada karung. Kemudian tahap kedua kita akan menyiapkan bahan bakunya, yaitu udang rebon yang masih segar. Terus setelah itu kita akan memfermentasi udang rebonnya. Jadi udang rebonnya dimasukkan ke dalam karung lalu didiamkan selama 1 malam. Setelah difermentasi, udang rebonnya akan ditumbuk dan dihaluskan dengan alu dan lesung. Nah, selama proses ini akan menghasilkan limbah yang mana ketika ditumbuk nanti udang rebonnya akan tercecer keluar. Setelah dihaluskan, udang rebonnya pun dimasukkan ke dalam cetakan yang berbentuk kayu, kemudian dipadatkan menggunakan tangan, lalu dijemur selama 3 hari. Nah, proses ini yang akan membuat udang rebonnya bertahan lama dan tidak akan menghasilkan bau. Namun ketika dipadatkan tadi dengan tangan, bau dari udang rebonnya akan bertahan lama di tangan. Kemudian setelah dikeringkan selama 3 hari, dijemur selama 3 hari, udang rebonnya pun dikemas. Di dalam kemasan itu udang rebonnya bisa mencapai 10 atau 15 buah. Baik, sekian dari presentasi saya. Untuk poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Baidillah dengan NIM D131221046 dari kelompok 4, membahas mengenai teknis pengolahan bahan baku kurang higienis dan efisien dari terasi. Seperti yang kita ketahui, dalam hal teknis pengolahan akan ada bagian-bagian yang dijelaskan secara terstruktur dan rinci. Salah satunya adalah kita membahas mengenai tujuannya dulu. Nah, dalam jurnal ini, tujuannya itu terbagi menjadi 2 poin utama. Yang pertama adalah menghindari ceceran udang rebon saat pembuatan terasi, dan yang kedua itu adalah mengolah terasi secara lebih higienis. Nah, tentunya ketika kita memiliki tujuan dalam pengolahan, akan ada poin di mana kita harus mengambil langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, dalam jurnal ini dibahas mengenai langkah yang tepat untuk diambil. Yang pertama adalah menempatkan udang rebon dalam wadah penumbuk
sesuai dengan kapasitasnya dan ukurannya tertentu, dan hal ini sudah diatur dalam standarnya. Dan poin kedua yang dibahas ialah menggunakan sarung tangan plastik dan ukuran cetakan dibuat lebih besar dengan cara dimodifikasi dari alat pencetak terasinya itu lebih sederhana sehingga kesehatannya maupun kebersihannya lebih terjaga. Dan untuk investasi ataupun biaya yang diperlukan dalam pencapaian tujuan dan langkah yang telah kita buat, pastinya investasinya itu dapat berupa uang, di mana dalam hal ini uang tersebut akan dialokasikan sesuai dengan standar operasional produksi atau yang kita kenal dengan SOP untuk pengolahan secara seksama dengan menganut prinsip keluar masuk atau yang kita tahu dengan masuk duluan dan keluar duluan, serta letak peralatan yang digunakan. Serta poin kedua yang dapat kita alokasikan terkait investasi ini adalah pembuatan dari alat pencetak terasi itu sendiri. Nah, ketika kita telah menjelaskan mengenai tujuan, langkah yang diambil maupun investasinya, tentu hal tersebut harus menghadirkan manfaat, di mana dalam jurnal ini dibahas mengenai 3 poin utama yang manfaat yang dapat didapat. Yang pertama dari segi ekonomi itu sendiri, yaitu menghemat waktu dan biaya pembelian bahan baku dan penunjang serta peralatan yang digunakan. Dari segi ketiga itu sendiri, kita dapat meningkatkan disiplin produsen. Dan poin terakhir, dari segi organisasi, kita dapat manajemen pengolahan yang lebih efisien dan efektif. Nah, tentunya dalam teknik pengolahan ini, dia memiliki prioritas yang tinggi karena tujuan yang ingin kita dapat di sini adalah bagaimana hasil akhirnya itu lebih efisien dan lebih higienis. Sekian dari saya, poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai perbaikan penerapan produksi bersih khususnya pada masalah pemasaran hasil olahan terbatas. Adapun tujuannya itu meningkatkan jumlah permintaan dan memperluas jangkauan pemasaran produk hasil pengolahan. Adapun langkah yang akan diambil yang pertama ialah mengemas hasil olahan, memberi label, menunjukkan komposisi, tanggal kadaluarsa, dan kehalalan produk. Yang kedua, mengikuti event-event promosi. Adapun investasi atau biaya operasi tambahan, yang pertama ialah pembuatan label dan kemasan. Yang kedua, analisis komposisi dan kandungan gizi. Adapun manfaat dari segi ekonomi, yang pertama ialah menghemat biaya produksi, yang kedua menambah keuntungan produksi, yang ketiga menghemat waktu dan tenaga. Adapun manfaat di bidang ketiga yaitu meningkatkan keamanan konsumen. Manfaat di bidang organisasi adalah untuk efisiensi dan efektivitas usaha. Adapun prioritas dari masalah ini itu yang tinggi. Sekian mengenai produksi bersih dari industri pengolahan terasi skala rumahan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.